juga Story Channel. Nah, untuk kali ini kita ada di segmen SKSD Sambang Konco, yo sambang dulur. Nah, untuk episode SKSD pertama ini kita akan menyambangi salah satu kolektor mainan, yaitu teman saya dari masa SMA hingga saat ini, yaitu Mas Kurniawan Setiaputra. Ayo langsung aja ke rumahnya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Langsung ya. Silakan masuk. Oke teman-teman semua, kali ini di sebelah saya ada Mas Kurniawan Setiaputra, yaitu salah satu sahabat saya dari SMA ya. Dan ini adalah koleksi-koleksi mainannya. Dan langsung aja nih, Mas Kurniawan, say hello dulu. Halo, kawan. Ini ya. Oke Mas Wawan nih, gimana kabarnya nih? Baik, semua alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk kesibukannya sekarang apa nih, Mas Wawan? Kesibukannya ya kalau sehari-hari tetap ngajar di SMP. Ya kalau hari weekend atau Sabtu Minggu itu bermain Tamiya. Main Tamiya juga ya ini ya. Tamiya. Mungkin ada kegiatan lain selain itu, ada lagi mungkin? Ya mungkin berternak aja. Beternak? Iya. Oh beternak, apa aja nih yang diternakan? Ayam kalau sekarang mau ke kambing. Ayam mau ke kambing, istimewa. Ayamnya ganti mau ke kambing. Mas Wawan kan yang saya tahu ini pecinta One Piece ya. Pecinta Iya. One Piece, Naruto, Gundam juga, apalagi Tamiya. Yang saya tahu karena kita, nah ibaratnya nih, ini teman-teman, ini Mas Wawan udah berteman dengan saya dari tahun 2005 ya kita ya. 2005 berarti udah di atas 10 tahun. Dan kebetulan Mas Wawan juga ini waktu SMA kita juga satu band, kita bentuk satu band. Dan satu lagi nih teman-teman, kebetulan yang jadi kameramen juga satu band juga, teman SMA saya nih. Itu ada Mas Redianto ya. Buat teman-teman yang pengen mengenal Mas Redianto, langsung aja ke channelnya nanti. Channelnya Jejak Si Panjul. Nah ini ada yang mau saya tanyakan nih ke Mas Wawan nih. Mas Wawan, untuk koleksi yang pertama kali Mas Wawan beli, yang Mas Wawan memiliki itu apa nih dari mainan yang ada di depan saya ini? Ini One Piece yang ini. One Piece yang seri ini ya? Yang seri ini. Batek Seven. Batek Seven. Nah, yang seri Batek Seven ini Luffy-nya, Luffy-nya mungkin kakinya agak putus ini. oh kakinya agak putus. Ya, biasa kalau hari raya itu ada anak kecil mainan itu kan nggak enak kalau mau nggak dilarang, tapi dia kan ngambil sendiri. Iya, kasarnya kayak ada tekanan batin gitu ya. Diambil juga saya juga tekanan batin juga. Tekanan batin ya? Kakinya patah deh kakinya. Karena koleksi ya. Iya, sama sih. Kesannya kayak kalau nggak dibolehin kayak ih masa mainan nggak boleh dipakai kenakannya. Tapi kalau dijaring ini koleksi, harga juga nggak cuma 1.000-2.000 gitu ya. Iya. Karena kalau pas kita capek kerja gitu ya, penat gitu, pulang lihat koleksi gitu kan rasanya kayak seneng gitu ya Mas ya. Iya. Kayak perasaan itu kayak seneng lihat warna-warni bentuk-bentuk mainan koleksi. Oke, berarti ini koleksi pertama ya untuk Koleksi pertamanya ini kalau nggak salah dari seri anu ya Mas ya. Batek Seven. Iya, Batek Seven. Batek Seven yang waktu Bajak Laut Luffy ini dia rekrut Frankie untuk jadi krunya Batek Seven. Terus habis itu koleksi berikutnya merambah masih ke One Piece atau langsung Gundam waktu itu Mas? Waktu itu masih tetap ke One Piece, itu yang ini. Oke, terus ini ada juga yang bentuk kecil-kecil ya. Kalau yang kecil tuh baru-baru aja tuh cari yang nyangkut atau nemu. Yang kecil-kecil ini. Oh ya, ini dapatnya dari mana untuk One Piece ini? Itu dulu carinya di Malang. Waktu ya, waktu kuliah S1 itu cari tuku-tukunya. Paling sekarang sudah pindah. Oke, berarti ini mungkin ini beli apa ada yang dapat dari lelangan? Kalau yang lelangan tuh ada, untuk yang ini itu lelangan. Oh, lelangan. Ada yang itu ini. Sama Gundamnya itu juga ada lelangan, itu ada yang 3. Ada 3. Nah, ini yang lelangan 1, 2, 3 itu dapatnya dari lelang. Dari lelangan semua. Ini ada Gundam, kalau nggak salah seri Gundam Wing ya apa? Iya. Gundam Shenlong. Terus yang ini seri Gundam apa itu yang barengan sama Gundam Dynamis ya, Irios kayak gitu. Kalau nggak salah Virtu apa?
Victu ya kalau nggak salah, Gundam Victu kayaknya teman-teman. Victu, terus ini Gundam Seed ya. Ini seri favorit nih. Kebetulan Gundam Seed sama Gundam Wing ini ada seri favorit saya. Dua seri favorit. Untuk Gundam Seed-nya di sini ada Strike Freedom HG ya Mas ya. HG sama ini Infinite Justice. Nah, Infinite Justice ini udah di custom ya Mas ya? Iya, sudah di custom. Ini juga di custom ini. Kalau itu Yang ini seri iya, Gundam mana ini ya? Gundam custom biasa. Meister kalau nggak salah. Justice yang sudah warna. Justice sudah warna. Terus ini juga, ini satu seri dengan Gundam yang ini kalau nggak salah. Ini musuhnya ya. Cuma musuhnya. Ini Bukan satu yang musuhnya. dapat. Oh yang ini ya. Ini kalau Gak bersaudara. tiga bersaudara antara apa? Ada Tronzwe terus apa lagi yang dua itu ya. Yang pilotnya dua cowok satu cewek. Betul ya. Oke. Terus di sebelah sini teman-teman, ini ada Yala. Yala ini Mas Kurniawan ini menang lomba di komunitas Tamiya Race Tulungagung ya Mas ya. Ini bertempat di daerah mana ini Mas? Ini ada di daerah Sumbu. Nanti bisa di searching lokasi, cari aja Poni Tamiya, itu nanti sudah ada di Google Maps. Oke, buat teman-teman khususnya kolektor-kolektor mainan dari Tulungagung yang punya hobi Tamiya, langsung aja di Google Map ya Mas ya, Poni Tamiya. Ini Mas Wawan dapat juara 1 Fun Race STCB plus lah. Jadi yang plus nggak cuma pijet doang, tapi balapan Tamiya juga ada plus-plusnya teman-teman. Nah, jadi ini plus yang positif ya Mas. Plus-plusnya plus diganti bannya ban maron, rollernya itu juga plus diganti yang roller naga, plusnya di situ, sama dinamonya plusnya pakai seri yang tuh dari Tamiya. Oh jadi Harus maksud merek Tamiya juga. harus merek Tamiya juga. Iya, merek Tamiya. Oke. Oh jadi maksud plus di sini adalah yang disebutkan sama Mas. Sudah di luar dari standar boxnya. Di luar standar. Berarti STCB ini singkatan dari untuk S-nya itu standar, T-nya itu Tamiya, untuk C-nya itu cross, B-nya itu pro. oh standar Tamiya cross box. Ya. Gitu ya. Boleh tukar dengan box yang lain. Oh gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya hobi yang suka plus, coba disalurkan lah hobi plus yang negatif ke yang positif, contoh kayak gini ya. Terus ada lagi nih Tamiya-nya nih ya, Tamiya-nya ini ada 3 nih ya. Ada 3 Tamiya. Ini ada, kalau boleh tahu ini Tamiya apa Mas? Ini itu Great Magnum ya. Great Magnum. Untuk jenisnya kalau di kelas balap itu namanya Lost Dipper. Lost Dipper. Iya. Nah pakai yang semuanya. Pakai Dipper semuanya. Oke. Oh, jadi ada kelas-kelasnya Mas Kelas ya? ada kelasnya tersendiri. Semuanya. Oke, nah itu sih favorit saya ini waktu dulu. Tamiya pertama saya waktu masih SD, Big Spider ya Mas ya? Big Spider. Big Spider. Ini masuk kelas kategori apa Mas? Yang tadi tetap SCTB. Karena ini kan SCTB. sudah beda. Sudah beda. Rollernya itu sudah bukan bawaan boxnya. Oh, Di depan gitu. ya. Kalau yang belakang masih bawaan box. Masih bawaan. Terus ini ada Broken Iya. Giant, Broken Gigan, Broken Gigan. Nah ini yang kalau di film Let's and Go dia suka ngancurin. Jadi kalau dari belakang ini dia langsung terus ditimpa. Nah, ini dibuka ini. Oh ini bisa dibuka nih. Bisa yang depan kan. Gimana Mas? Nah, Oh dibuka. Oh untuk menghancurkan kalau di filmnya ya. di filmnya. Broken G. Ini kelas sama ya. STB juga bisa, STCB plus tadi juga bisa. Oh kalau STB yang bukan cross, Tapi yang pro. yang pro. Iya, kalau yang pro itu bisa. Oke. Nah di sini juga ada mini racer ya. Ini Mas Kurniawan iseng kah apa? Iya, iseng itu mampir di suatu toko. Apa boleh sebut nama mereknya? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Nama tokonya boleh. Nggak apa-apa. Bisa cari di Indomaret atau Alfamart. Nah, di Maret atau Alfamart nggak apa-apa. Meskipun kita nggak di endorse ya teman-teman, tenang aja, tenang kita orangnya salingan kok, saling support kok, oke? Nah ini berarti Iseng cari kok ada yang bagus terus pilih yang khas itu. Nggak taunya isinya ada dua. Ada dua berarti. Dua berarti ya. Untungnya Mas Kurniawan ini nggak keracunan sampai banyak gitu ya. Belum, masih bisa menahan untungnya. Masih bisa menahan, berarti belum. Bisa jadi nanti koleksinya Jadi dari bisa dua nambah lagi. Jadi ada 40, 60. Ya saya doakan nambah. Ya
amin, koleksinya nambah. Habis itu Mas Kurniawan dipukulin sama istrinya karena uangnya habis untuk mainan ya. Oh iya, teman-teman, ada lagi nih satu hal yang kalian perlu tahu. Jadi Mas Kurniawan ini dulu waktu lulus SMA, dia ini sempat daftar di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ya Mas ya. Iya. Sampai tahap pantokir ya Mas ya. Masuk pantokir, terus tetap gak lulus lah. Tetap gak lulus. Memang belum rezeki mungkin. Ya nggak apa-apa. Dan akhirnya tahun depannya Mas Kurniawan memutuskan untuk kuliah di Malang. Memutuskan kuliah. Jadi saya juga sama, waktu itu saya lulus SMA, saya langsung kuliah di Tulungagung. Saya kuliah, habis itu 2009 saya untuk memutuskan aku coba lanjutkan studi saya di Malang dan bareng sama Mas Kurniawan ini. Jadi kita berteman dari SMA sampai kuliah sampai saat ini juga. Dan perlu kalian tahu juga Mas Kurniawan ini kuliah sampai S2 juga ya Mas ya? Ya, Kemarin ya? tapi selisihnya agak panjang. Agak jauh. Jadi kalau selesai S1 itu enggak langsung S2. Jadi berhenti dulu bekerja selama 3 tahun, masuk S2 itu tahun 2016. 2016, berarti selisih 3 tahunan tadi. Iya, selisih 3 tahun. 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu Mas Wawan ngapain? Ngajar. Ngajar di Malang. Ngajar di salah satu sekolah di Malang. Iya. Oke. Berarti Mas Wawan setelah lulus dia ngajar dulu teman-teman, habis itu ada rezeki dan kesempatan beliau ini lanjut lagi kuliah S2, ngambil apa Mas? Untuk S2-nya ambil biologi murni. Oh, biologi murni loh guys. Dia biologi murni. Pendidikan. S1-nya pendidikan sama biologi. Biologi. Berarti gelarnya ini bukan SPD MSI. SPD MSI. Oh, keren sekali. Untuk MSI-nya nih, ini yang mau saya tanyakan, kan biologi murni itu. Nah, Mas Kurniawan ini fokus kemana waktu itu untuk anunya? Fokus ke tumbuhan. Oh, lebih ke tumbuhannya. Iya, fokus ke tumbuhan. Kan ada 3 biologi. Itu ada yang hewan, ada tumbuhan, yang satunya itu tentang observasi. Oh, gitu. Alam. Berarti lebih ke tanaman ya yang Mas Kurniawan ini. Terus waktu di Malang juga nih, saya sama Mas Kurniawan pernah bikin usaha. Kita pernah ya, Iya, usaha. pernah. Usaha pertama kali yaitu jualan sepatu. Jualan sepatu. Masih ingat nggak Mas waktu itu kita bener-bener nggak ada siapa, nggak ada apa ya, nggak ada orang yang kita kenal di Surabaya ya. Kita berangkat waktu itu, saya masih ingat sekali, saya sama Mas Kurniawan, kita berangkat waktu itu bulan puasa tahun 2010. Itu saya sama Mas Kurniawan itu kita beli tiket kereta. Nggak taunya keretanya udah berangkat. Jadi ibaratnya kita kalau bahasa Jawanya kepancal sepur. Waktu itu saya udah beli tiket, keretanya berangkat. Udah saya sama Mas Kurniawan ini akhirnya kita naik bis ya Mas ya. Dan naik bis, kita turunnya di mana? Kita bukan turun di tempat yang kita tuju. Kita nyasar ya Mas ya. Kita jalan kaki, bayangin masa di Surabaya siang-siang kita jalan kaki, kita berdua jalan kaki, dan akhirnya tempat yang kita tuju ketemu ya Mas ya, di pasar Wonokromo. Nah di situ saya sama Mas Wawan ini kita tanya satu persatu para pedagang di sana apakah bisa diambil, maksudnya dipulak, barangnya boleh dipulak tanpa ada minim order. Akhirnya kita dapat ya Mas ya, sepasang suami istri. Nah, moga-moga yang bantu kita dulu sampai saat ini sehat dan dilancarkan rezekinya Mas ya. Soalnya kita udah lama nggak salah juga. Kita jualan itu kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun ya Mas ya. Kita jalan terus akhirnya makin kesini usaha sepatu itu agak surut karena tren yang berubah-ubah, dan habis itu kita putar otak, kita coba untuk usaha fotografi. Kita masih ingat Mas ya, kita patungan, beli background, beli tripodnya untuk background, kita patungan, dan akhirnya nggak jalan ya. Itu backgroundnya masih ada, backgroundnya masih ada. Kita udah niat kita nggak jalan. Nah, itu. Terus 2015 akhirnya Mas Wawan join dengan bisnis yang saya geluti, yaitu dagang mainan. Waktu itu saya dagang Lego sama Hot Wheel. Mas Wawan waktu itu join juga jualan Hot Wheel. Kita menggunakan Instagram waktu itu ya Mas ya. Sebelumnya kita pakai Facebook untuk jualan sepatu, terus untuk yang Hot Wheel kita pakai Instagram. Alhamdulillah itu agak-agak mendingan lah berjalan. Cuma ketika
saya sudah ibaratnya sudah tidak ngekos lagi, Mas Wawan juga sudah tidak ngekos lagi di Malang. Kita terpisah kota, Mas Wawan kembali ke kota Tulungagung, saya ke Kota Batu. Nah, bisnis tersebut kita hentikan untuk sementara. Mungkin next berikutnya kita bisa join bisnis lagi ya. Entah bisnis apa lagi. Jadi yang namanya usaha memang nggak ada yang langsung enak. Pasti ada pasang surutnya. Yang penting telaten ya Mas. Iya. Telaten, terus bisa manajemen uang. Oke, Mas Kurniawan, dalam hobinya Mas Wawan ini untuk mengoleksi mainan ini, ada nggak orang yang suka ngeracunin? Ada dulu. Nah. Ini. Oh, saya ya? Oh, saya suka ngeracunin. Gundam itu ada tuh dulu ya. Gundam itu. Ya, Gundam itu. Pertama dari nonton filmnya itu. Ah. Dari filmnya buat dikasih semuanya. Akhirnya dari situ jadi keracunan. Jadi kalau belum ke keceplosan yang banyak, nggak sampai banyak. Iya, nggak sampai banyak. Berarti intinya Mas Kurniawan ini waktu ngoleksi mainan memang basicnya di ini ya, figur ini ya, di One Piece ya. Di One Piece. Cuma karena waktu itu saya racun film Gundam, seriesnya Gundam. Kalau nggak salah Gundam Seed ya. Iya, waktu awal Gundam Seed ya, waktu itu Gundam Seed. Nah, jadi waktu kita kuliah itu Gundam Seed lagi booming-boomingnya ya. Nah, itu saya kasihkan di flash disk, waktu itu masih pakai flash disknya beliau ini. Saya masukin tuh film-film itu. Nggak tahunya ditonton, akhirnya keracunan juga. Mas Wawan koleksinya jadi dia keracun ke sini ke Gundam. Mas Wawan, tadi kan udah diceritain nih yang ngeracunin siapa dan ternyata adalah saya ya. Kenapa kok Mas Wawan mau diracunin? Ya gimana, emang dari pertama dari filmnya itu memang bagus. Terus hunting ke toko-toko ingin ngerakit itu juga rasanya gimana gitu mainannya. Kalau dirakit kan ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Betul. Ya, itu. Jadi ada apa ya? Ada tantangan ya. Ada tantangan Gundam untuk ya. merakit Gundam dan main Gundam ini. Nah itu. Jadi buat teman-teman semua yang menonton video ini yang berpikir bahwa Gundam ini adalah mainan anak-anak, itu salah besar karena salah besar sekali. salah besar ya Mas ya. Karena dalam proses memainkannya ini bukan hanya untuk dimainkan saja, melainkan ada proses merakitnya Mas ya. Merakitnya. Terus belum lagi detailingnya, apalagi kalau untuk modifnya ya. Apa custom. Dan ada lombanya ya Mas ya. Ada lombanya. Mas Wawan, ini kan banyak nih statement di luar sana, terutama kayak mungkin entah temen yang tidak memiliki hobi yang sama dengan kita di bidang mainan, ataupun orang asing atau biasa jadi bisa juga adalah orang terdekat ya yang melihat, ih kok udah tua, wes tuwek budina naik, wes tuwek tumbas budina naik. Nah, itu kalau dari Mas Wawan sendiri menyikapinya gimana Mas Wawan? Kalau saya sih ya biasa-biasa aja, dan canda-canda saja. Karena itu kan memang beli kan pakai uang kita sendiri. Dan harganya pun satunya itu kan enggak cuma 10.000, 5.000 atau 15.000. Satu Gundam itu harganya bisa sampai 150.000. Figurnya One Piece juga satunya ya lumayan ya, harganya sekitar 40 sampai 50 sampai 50 itu satu itemnya. Apalagi yang agak besar lagi, beda merek, beda harga juga teman-teman. Dari yang Mas Wawan sampaikan tadi, intinya adalah kan setiap orang nih hobinya beda-beda nih, jadi saling menghargai aja lah, menghargai, jangan sampai betul, jangan sampai masa wis tuwek bintang kayak gimana gitu ya rasanya. Kalau saya pribadi sih setuju dengan apa yang dikatakan dengan Mas Wawan juga. Kita punya passionnya masing-masing, dan kebetulan Mas Wawan dan saya memiliki passion juga di bidang koleksi mainan dan juga jualan ya Mas ya, terkadang selain itu kan kalau ini dijual lagi juga masih bisa, dan harganya pun masih turunnya tuh enggak sampai 50%. Enggak sampai banyak ya Mas. Enggak sampai banyak. Ini yang saya dapat lelang itu juga berapa tuh? Yang pertama dulu ini 100.000. Yang mana? Yang ini ya Mas ya? Senlong ini ya. Aslinya kan mahal itu kalau MG Bandai kan ini ya. Bandai yang ukuran besar. 1:100 MG dapat harga 100.000 di lelangan. Bayangin. Ini kalau Mas Wawan jual lagi bisa itu 150 bisa 150 atau dibuat 200 kalau ada yang mau beli, tapi biasa 150 ya Mas. Mas Wawan, mungkin next
kedepannya ada keinginan kah untuk nambah koleksi, apa nambah istri? Nambah istri jangan ya, nanti digantung Mas Wawan. Ya, kalau digantung mainannya siapa nanti yang rawat? Saya yang rawat mainannya. Enak kamu nanti. Iya, enak di saya pasti kamu nanti. Oh ya, untuk kedepannya ada nggak keinginan untuk nambah koleksi lagi, baik Gundam, figur One Piece atau Tamiya? Mungkin untuk tempatnya dulu. Itu mungkin nanti disediakan sendiri, biar kalau setiap hari raya itu kalau ada ponakan, ada tetangga yang mainan anak kecil itu nggak mainan langsung bisa diambil, jadi untuk dilihatkan saja. Ya betul. Kalau diambil anak kecil, aduh, lihat itu rasanya gimana mas kalau ada yang patah, itu sudah ada yang patah satu nggak ada. Apalagi kalau patah ya, sakit tak berdarah. Sakit sekali. Sakit tak berdarah. Kita mau ngomong kesannya kayak gimana, kita nggak ngomong juga rasanya di hati gimana. Bingung nih Mas ya. Harus dicarikan tempat dulu. Betul, harus dicarikan tempat dulu. Jadi buat teman-teman para kolektor mainan yang mainannya banyak nih ya, seperti punya Mas Wawan ini, saya sarankan dan juga Mas Wawan sarankan adalah kita beli tempatnya dulu, ada biar aman, juga, dan biar nggak cepat kena debu juga. Kalau ada wadah tertutup dari kaca ya Mas ya, aman dari debu dan awet juga. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Kurniawan atau biasa disapa Mas Wawan mengenai koleksi mainannya, mulai dari figur One Piece, model kit Gundam dan juga Tamiya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan juga menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru di juga story channel. Terima kasih ya untuk Mas Wawan. Next kita mungkin collabs lagi, entah pas Mas Wawan lagi tanding Tamiya atau lagi hunting mainan baik Gundam atau One Piece. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.